Pemirsa, kita ke informasi Pilkada. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah menggelar debat calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Surakarta 2020. Debat akan melibatkan birokrat hingga tokoh agama. Komisi Pemilihan Umum akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga akademisi jelang debat calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. KPU juga membatasi peserta debat maksimal 50 orang yang dihadiri dari pasangan calon, tim pemenangan, panelis, dan moderator. Debat akan digelar 2 kali dengan durasi debat maksimal 2 jam. Persiapan debat publik antar paslon yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta, kami rencananya tanggal ada 2 kali fasilitasi. Yang pertama itu rencana 6 November, yang kedua nanti awal Desember. Ya, kami sudah sepakat seperti itu. Nanti habis ini setelah itu kami akan menentukan siapa yang akan menjadi panelis. Kami berencana memang ada akademisi, ada profesional, dan yang pasti pakar atau tahu terhadap konteks persoalan dan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta. Dalam pesta demokrasi 5 tahun di Surakarta, diikuti 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan 7 partai pendukung. Lalu ada Bagio Wahyono dan Efek Suparjo alias Bajo yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bawaslu memeriksa Bupati Bandung, Dadang M. Nasser terkait dugaan pelanggaran kampanye di acara Huluwatan di Ciwidey, Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan dilakukan Bawaslu dan tim Gakumdu secara virtual dan tertutup. Bawaslu memanggil suami calon Bupati Bandung Kurnia Agustina, Dadang M. Nasser, yang juga merupakan Bupati Bandung periode 2016-2021. Dadang dipanggil usai Bawaslu memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bandung Yanto Setianto. Pemeriksaan dilakukan atas laporan dugaan pelanggaran kampanye. Dadang hadir dalam acara Huluwatan yang merupakan kegiatan kampanye istrinya sebagai calon bupati. Pemeriksaan dilakukan secara virtual dan tertutup dengan dihadiri anggota Gakumdu dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kita di awal mengundang beliau untuk hadir untuk kita mintai klarifikasi, tetapi karena lain satu hal dan memang regulasi dimungkinkan pelaksanaan klarifikasi secara elektronik, berarti kita lakukan itu. Ya. Kalau boleh tentang laporan masyarakat tadi. Di antaranya apa, Pak? Itu substansi materi laporan. Jadi yang baik terkait pilkada aja mungkin ya, Pak. Meski demikian, Dadang membantah melanggar aturan kampanye. Kehadirannya di acara Huluwatan untuk pamitan menjelang akhir masa jabatannya dan memperkenalkan 3 paslon dalam Pilkada Bandung. Dari ketiga pasang ini mau pilih siapa, nyanggakeun sesuai hati nurani. Itu yang saya sampaikan. Salahnya di mana? Silakan dikaji oleh masyarakat. Inilah kewajiban. Para wartawan juga berkewajiban untuk menyampaikan supaya partisipasi politik pada 9 Desember itu clear. Paslon Pilkada Bandung Kurnia Usman diusung koalisi Partai Golkar Gerindra dan Partai Non-Parlemen P3 PBB. Dari Bandung, Jawa Barat, Aufat Hendrawan, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai mendistribusikan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora. Sebanyak 160 lembar APK dibagikan kepada masing-masing pasangan calon. Sebanyak 480 lembar alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Blora dibagikan kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Masing-masing paslon yang ikut kontestan di Pilkada Serentak 2020 mendapatkan 160 lembar APK dan bahan kampanye. Untuk alat peraga kampanye, KPU mengizinkan paslon menggandakan menjadi 200% dari yang diberikan KPU. Sementara bahan kampanye KPU mengizinkan paslon untuk menggandakan menjadi 100%. Namun ukuran dan bentuk harus sama seperti yang ditetapkan KPU. KPU Kabupaten Blora memfasilitasi beberapa bentuk kegiatan kampanye. Yang pertama adalah
pembuatan alat peraga kampanye ini sudah kami distribusikan dan menurut pantauan kami sudah dipasang oleh masing-masing tim kampanye. Dan yang saat ini sedang berlangsung adalah pembagian bahan kampanye yang meliputi flyer, poster, brosur, sedang dalam proses pembagian. Masing-masing dari item itu ada 40.000, jadi total ada 160.000 lembar bahan kampanye yang akan diterima oleh masing-masing pasangan calon. KPU memberikan APK berupa baliho berukuran besar dan banner gambar masing-masing paslon. Sedangkan bahan kampanye berupa brosur, leaflet, poster, dan selembaran diperbolehkan dibuat paslon sesuai jumlah kepala keluarga di Kabupaten Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.